Saudara dan saudariku, Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Kali ini kita berbicara tentang poligami di dalam Alkitab, supaya memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua. Apakah poligami itu sesuatu yang alkitabiah? Dalam pemahaman umum, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau menikahi beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Seorang suami yang berpoligami memiliki lebih dari satu istri disebut poligini. Demikian pula seorang istri yang berpoligami memiliki beberapa suami disebut poliandri. Dalam kenyataannya, yang lebih sering terjadi adalah praktek poligini. Seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Poligami muncul pertama kalinya dalam kitab Kejadian bab 4 ayat 19. Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Poligami lalu menjadi hal yang biasa dalam kehidupan para bapa bangsa. Abraham memiliki Sarah yang adalah istri sah, dan Hagar yang adalah hambanya. Kita lihat dalam kitab Kejadian bab 16 ayat 1 sampai 4. Setelah Sarah meninggal, Abraham mengambil Keturah sebagai istri. Kita juga bisa lihat dalam kitab Kejadian bab 25 ayat 1. Di kemudian hari, Yakub menikahi Lea dan Rahel dan masih memiliki anak dari dua budak perempuan. Kita bisa temukan dalam kitab Kejadian bab 29 ayat 15 sampai 28 dan bab 30 ayat 1 sampai 13. Pada zaman para hakim dan para raja, praktik poligami semakin menjadi-jadi. Misalnya, Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim bab 8 ayat 30. Berikutnya, Raja Daud selama di Hebron memiliki beberapa istri, dan di Yerusalem beberapa gundik. Kita temukan dalam 2 Samuel bab 15 ayat 16. Dan yang paling luar biasa, Raja Salomo memiliki 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Kita bisa lihat dalam 1 Raja-Raja bab 11 ayat 1 sampai 3. Apa yang terjadi di Israel itu ternyata bukan hal baru. Catatan sejarah menunjukkan bahwa di antara bangsa-bangsa lain, poligami merupakan hal yang biasa. Misalnya di Mesir, Raja Ramses II memiliki 162 anak dari sejumlah istri, dan Amenofis memiliki 318 istri. Sementara itu, dari daerah Mesopotamia ada aturan bahwa seorang istri yang mandul boleh memberikan hambanya kepada suaminya untuk mendapatkan anak. Anak-anak yang dilahirkan
dari selir secara hukum diakui sebagai anak-anak dari istri yang mandul itu. Tampaknya kebiasaan bangsa-bangsa tetangga semacam inilah yang memberikan pengaruh pada praktek poligami di Israel. Lalu mengapa sampai poligami itu terjadi? Mari kita lihat sebab-sebabnya. Sebab-sebab poligami. Pertama, alasan politik. Perkawinan poligami biasanya terbatas pada kalangan raja-raja atau para pemimpin dan pejabat tinggi. Hal ini sering terjadi karena alasan politik. Misalnya untuk membentuk fakta pertahanan dengan kerajaan lain, dan raja akan ditakuti seiring dengan semakin besarnya pengaruh di kerajaan lain. Hal ini terjadi dalam kasus Salomo. Kedua, mungkin karena orang menekankan pentingnya memiliki banyak keturunan. Bisa jadi mereka mengikuti perintah Allah untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi. Kita bisa lihat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28. Mungkin juga karena memiliki banyak anak dianggap sebagai sebuah berkat dari Allah. Bandingkan Kejadian bab 16 ayat 2, 1 Samuel bab 2 ayat 5, Mazmur 113 ayat 9. Pandangan semacam ini memaksa para perempuan untuk memiliki anak bagaimanapun caranya, termasuk berpoligami. Misalnya janda tanpa anak diperbolehkan menikah dengan saudara dari suami yang meninggal untuk mendapatkan anak. Bandingkan kitab Ulangan bab 25 ayat 5 sampai 10. Sehingga bisa dibayangkan kalau orang ini sudah beristri, maka dengan sendirinya istrinya akan bertambah karena kewajiban untuk memberikan anak. Ketiga, akibat dosa manusia pertama. Dosa Adam dan Hawa membuat hidup manusia menjadi kacau balau, termasuk kehidupan seksual yang seharusnya baik. Keinginan menjadi tak teratur dan orang sulit mengendalikan diri. Kesatuan awal dalam perkawinan mendapat tantangan luar biasa ketika dosa merajalela. Akhirnya kesetiaan pada satu istri atau satu suami menjadi sulit ketika keinginan hati tak terkendali. Lalu kita akan melihat bagaimana berkurangnya praktik poligami ini. Poligami di Israel menurun drastis setelah pembuangan Babel tahun 538 sebelum Masehi. Pengalaman pembuangan memaksa mereka merenung dan sampailah mereka pada kesimpulan bahwa pembuangan terjadi karena hukuman Allah atas ketidaktaatan mereka pada kehendaknya. Salah satunya karena para raja yang beristri banyak
dari bangsa-bangsa asing, sehingga dewa-dewi menjadi sesembahan di Israel. Mereka mulai merenungkan kitab-kitab kebijaksanaan yang memuji cinta pertama yang dimiliki seorang suami kepada istri satu-satunya. Pujian paling indah tentang cinta murni sepasang suami istri dinyanyikan oleh Kidung Agung. Kidung Agung bab 2 ayat 2 sampai 3, bab 6 ayat 8 sampai 10, dan bab 8 ayat 6 sampai 7. Mereka belajar pula dari kisah Tobia dalam kitab Tobit bab 6 sampai 8. Dan kisah indah ini mengajarkan bagaimana Allah memberkati cinta kasih yang sejati. Sehingga mereka mencoba setia dan memohon berkat untuk keluarga bahagia. Bandingkan Amsal bab 5 ayat 15 sampai 23 dan Mazmur 128. Tentang kesetiaan kepada satu orang pasangan hidup, orang Israel merenungkan kata-kata pedas para nabi. Allah ibarat seorang suami yang setia dan umatnya ibarat seorang istri yang serong. Mereka mendengarkan seruan Hosea dalam bab 1 sampai 3, Yeremia bab 2 ayat 2, bab 3 ayat 13, Yesaya bab 54 ayat 4 sampai 8, dan secara khusus Yehezkiel bab 16 dan 23. Mereka belajar bahwa Allah itu ibarat seorang suami yang sangat setia dengan kasih yang tidak berubah sedikit pun. Mereka tahu bahwa dari kisah Susana, kitab Daniel, bab 13, Allah menghukum orang yang merendahkan martabat perempuan dan lebih luas lagi martabat perkawinan. Permenungan inilah yang membuat praktik poligami secara bertahap berkurang di dalam masyarakat Yahudi, walaupun tidak hilang sepenuhnya karena masyarakat kelas atas masih melakukannya. Ada sarjana Alkitab yang mengatakan bahwa pada zaman Yesus, poligami dipraktikkan oleh kalangan atas di Yerusalem, tetapi itu bukan hal yang umum dalam masyarakat. Hal ini diperkuat oleh catatan seorang sejarawan kuno bernama Flavius Josephus tahun 37 sampai 100 Masehi yang mengatakan bahwa salah satu kebiasaan kuno kita adalah memiliki banyak istri pada waktu yang sama. Sekarang
kita sampai pada persoalan pokok kita. Praktek poligami ada dalam kitab suci. Kita lalu bertanya, bagaimana mungkin Allah mengizinkan poligami dan dalam kitab suci Perjanjian Lama hal itu dianggap sah? Untuk menjawabnya, pertama-tama perlu dikatakan bahwa bangsa Israel hidup di antara bangsa-bangsa lain. Sedikit atau banyak, bangsa Israel juga terpengaruh oleh kebiasaan bangsa-bangsa lain itu, termasuk dalam hal poligami. Allah membimbing dan mendidik umat pilihannya dalam situasi yang demikian sampai akhirnya mereka mengerti apa yang dikehendaki Allah bagi mereka. Selanjutnya, tidak perlu dipahami bahwa izin poligami merupakan satu-satunya hukum yang benar. Mengapa? Sebab ke dalam hukum Taurat ditambahkan beberapa praktek yang tidak berasal dari Allah sendiri. Kita bisa mengambil contoh aturan mengenai perang suci. Dalam perang suci, orang diizinkan untuk membumi hanguskan wilayah musuh beserta semua penduduknya. Rupanya, aturan semacam itu diambil dari kebiasaan perang pada zaman kuno. Hal yang sama terjadi juga dengan poligami. Kebiasaan poligami bangsa-bangsa tetangga seperti Mesir dan Mesopotamia yang kala itu sudah jauh lebih maju dari Israel, rupanya dimasukkan pula dalam aturan hukum Taurat untuk orang Israel. Pendek kata, tidak semua aturan hukum dalam Taurat berasal dari Allah. Beberapa aturan diambil dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat sekitar. Hanya saja ketika dimasukkan ke dalam hukum Taurat, aturan-aturan itu diberi nilai teologis sehingga maknanya sudah berbeda dengan apa yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain. Lalu bagaimana dengan pandangan Allah sendiri? Tentu Allah menghendaki perkawinan yang monogami. Dari sini bisa muncul pertanyaan, apakah monogami itu satu ketetapan Allah? Mari kita lihat bersama. Apakah monogami itu satu ketetapan Allah? Sejak awal mula, Allah menekankan ikatan perkawinan suami istri bersifat monogami, hanya satu orang sebagai pasangan hidup. Hal itu digambarkan oleh kitab Kejadian dengan sangat indah. Allah membuat manusia pertama tidur nyenyak dan ia mengambil salah satu rusuknya. Dari rusuknya Allah menjadikan seorang perempuan dan memberikannya kepada manusia pertama itu. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita lihat dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 24. Allah memang menghendaki perkawinan yang monogam,
Tetapi bagaimana dengan Abraham dan Sarah? Mereka orang pilihan dan beriman, tetapi hidup mereka tak sesuai dengan kehendak Allah. Terkait dengan kasus ini, kita bisa merenungkannya demikian. Kita ingat bahwa Sarah itu mandul dan Allah tidak tinggal diam dengan masa depan Abraham. Abraham juga sempat protes kepada Allah dan mengatakan bahwa seorang hambanya lah yang nanti menjadi ahli waris. Tetapi Allah menegaskan bahwa anak kandung Abraham sendirilah yang akan menjadi ahli waris. Kita lihat dalam kitab Kejadian bab 15 ayat 3 sampai 4. Bahkan janji ini diulangi lagi dalam Kejadian bab 18 ayat 10. Tetapi Abraham tidak sabar menunggu janji itu. Dia lebih suka mendengarkan istrinya dan bukan janji Allah. Abraham akhirnya menghampiri Hagar dan ia mengandung. Dan setelah peristiwa ini, reaksi Allah berbeda. Sebelumnya Allah begitu aktif berbicara dan berjanji kepada Abraham. Namun setelah peristiwa itu, Allah diam. Allah kecewa dengan ketidaktaatan Abraham dan istrinya. Abraham dan Sarah lebih memilih jalan pintas daripada jalan yang dijanjikan Allah. Sehingga poligami Abraham bukanlah kehendak Allah, tetapi adalah satu jalan pintas yang ditempuh Abraham dan Sarah sendiri. Jadi perlu ditegaskan bahwa Allah menghendaki perkawinan yang bersifat monogami. Praktek poligami terjadi karena kemauan manusia dan bukan kehendak Allah. Dalam Perjanjian Baru, nuansa perkawinan monogam bisa dirasakan dalam kata-kata Yesus ini. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Lagi pula Ia berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Injil Matius bab 19 ayat 4 sampai 6. Jadi, saudara dan saudariku, sekarang sudah jelas bahwa Allah menghendaki perkawinan yang bersifat monogami, hanya satu orang sebagai pasangan hidup. Praktek poligami itu terjadi karena keinginan manusia dan bukan kehendak Allah. Sekian dulu penyampaian saya pada kesempatan ini.
Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara dan saudari sekalian senantiasa dituntun, dilindungi, dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.